Assalamualaikum teman-teman. Masih dengan channelnya teknisi dan masih tentang perbaikan kulkas teman-teman ya. Kali ini saya akan memperbaiki satu unit kulkas merek Samsung teman-teman. Kendalanya kulkas ini hanya bisa beku saat dinyalakan, hanya bertahan 1 harian teman-teman ya, atau sehari semalam. Setelah dicolokkan atau dinyalakan sehari semalam, kulkas ini sudah tidak beku lagi, atau pada bagian atas esnya keras dan mulai mencair, pada bagian bawah hanya dingin sedikit. Jika dilanjutkan atau dinyalakan terus, kulkas ini yang bagian atas bisa menjadi sangat encer dan bagian bawah pun tidak dingin sama sekali teman-teman ya. Sekarang akan saya buka teman-teman ya, akan saya cari di mana kerusakan pada kulkas ini. Kita buka pada bagian atas teman-teman ya. Kita lihat pada ruang freezer. Kita lepas penutup kipas teman-teman ya. Kita perhatikan pada bagian evaporator. Oke, seperti ini teman-teman ya. Pada bagian evaporator menumpuk bunga es yang sangat tebal. Jadi jika kulkas seperti ini teman-teman ya, sudah dipastikan kulkas tersebut tidak ada pencairan bunga es, atau sistem defrostnya tidak berfungsi, tidak berjalan teman-teman ya. Kita cari kerusakannya di mana. Karena kerusakan pada kulkas yang mengalami bunga es tebal seperti ini atau defrost tidak berjalan, hanya ada pada beberapa kemungkinan teman-teman ya. Yang pertama pada timer. Jika timer rusak, maka salah satu sistem tidak akan bekerja secara otomatis jika tidak kita lakukan secara manual. Contoh, misalkan kulkas ini kita nyalakan atau kita putar timernya pada sistem defrost, maka dia tidak akan secara otomatis mengarahkan kulkas untuk bekerja pada sistem pendinginan. Dan sebaliknya teman-teman ya, seperti yang terjadi pada kulkas Samsung sekarang ini, timer bekerja pada sistem pendinginan. Jika timer rusak, dia tidak akan mengarahkan kulkas pada sistem defrost. Akhirnya terjadilah penumpukan bunga es. Itu jika terjadi kerusakan pada timer teman-teman ya. Jika terjadi kerusakan pada bimetal, begitu timer mengarahkan kulkas pada sistem defrost, maka arus tidak akan sampai kepada heater karena bimetal rusak. Jika heater rusak, di saat timer mengarahkan kulkas pada sistem defrost, bimetal memberikan arus kepada heater, tapi karena heater rusak, maka heater tidak akan panas dan tidak akan terjadi pencairan bunga es. Yang terakhir bisa terjadi kebuntuan pada saluran pembuangan teman-teman ya. Jika terjadi kebuntuan, air akan menggenang pada bagian evaporator di bawah sini yang mengganggu sistem kerja heater. Oke, sekarang akan saya cek teman-teman ya, dengan langkah-langkah tertata. Akan saya cek mulai dari timer, bimetal, heater, dan lain-lain. Langkah pertama yang kita kerjakan teman-teman, tentu kita harus membersihkan bunga es pada evaporator tersebut, agar kita dapat mengetahui atau ruang gerak kita bebas untuk membuka evaporator tersebut, mengecek heater, cek bimetal, dan lain-lain. Untuk mempercepat
penghancuran bunga es pada evaporator ini, kita bisa menggunakan air hangat teman-teman ya. Disiramkan dengan air hangat. Jika kita biarkan hancur dengan sendirinya, tentu proses pencairan bunga es pada evaporator ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Bisa seharian teman-teman ya. Oke, saya mulai teman-teman. Diperhatikan pada bagian belakang teman-teman ya. Sepertinya terjadi penyumbatan atau seperti terjadi kebuntuan pada jalur pembuangan air teman-teman ya. Semestinya tampungan sekarang penuh dengan air karena posisi atau kondisi kulkas dimatikan untuk mencairkan bunga es pada evaporator, tetapi tidak ada air sama sekali pada tampungan. Sekarang akan saya bantu pencairan bunga esnya menggunakan air hangat teman-teman. Kita siramkan saja seperti ini teman-teman ya. Sambil disiramkan dengan air hangat, kita perhatikan pada bagian belakang teman-teman, apakah airnya mengalir dengan lancar atau tidak. Sudah mulai mengalir teman-teman ya. Sudah mulai mengalir, hanya belum bisa kita pastikan kerusakannya ada di mana. Tentu harus kita cek lebih detail. Kita lepas dulu teman-teman ya. Tampungan air lancar teman-teman ya. Setelah selesai memeriksa tampungan teman-teman ya, kita memeriksa pada bimetal. Ini adalah bimetal teman-teman. Kita buka dulu. Kita buka. Lalu kabel bimetal kita satukan langsung teman-teman ya. Kabelnya kita langsungkan tanpa menggunakan bimetal terlebih dahulu. Hanya sementara teman-teman ya. Kita langsungkan, kita satukan kedua kabel ini ya, kita satukan. Lalu pada timer ini, timernya teman-teman disetel pada sistem defrost. Diputar seperti ini teman-teman ya. Jangan lupa untuk memasang kabel termostat teman-teman ya, karena untuk kulkas Samsung 2 pintu seperti ini, termostat berdekatan dengan kipas evaporator teman-teman ya. Ini adalah kabel untuk termostat. Kita colokkan. Untuk kipas tidak usah kita pasang teman-teman, tidak masalah. Sekarang kita nyalakan kulkas untuk memeriksa apakah heater bekerja. Sudah saya nyalakan kulkasnya teman-teman. Kulkas bekerja pada posisi defrost. Sekarang kita tunggu beberapa detik teman-teman ya, untuk melihat apakah heater bekerja atau heater panas atau tidak teman-teman ya.
Kita tunggu beberapa saat teman-teman. Baik teman-teman, setelah beberapa menit saya nyalakan kulkas ini pada sistem defrost. Evaporator sudah mulai hangat teman-teman ya. Sudah mulai panas. Artinya sistem defrost bekerja dengan baik setelah kabel bimetal saya langsungkan. Artinya kulkas Samsung 2 pintu ini mengalami kerusakan pada bimetal teman-teman. Secara fisik bisa kita lihat pada bimetalnya sudah berembun teman-teman ya. Ini menandakan kalau pembungkusnya sudah tidak bagus, air masuk dan mengakibatkan kerusakan pada bimetal. Untuk pengecekan bimetal secara akurat bisa teman-teman cari pada video saya yang lain. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.